Terus habis itu masuklah si Megumin. Nah gue sempet kayak aduh ini apa sih nyebelin banget sih ini orang gitu kan. Kayak bocil tolol gitu. Emang tolol, emang itu poinnya. Gitu gue sebel, karena tadi gue sebel. Tapi lucu sih sebenarnya. Gue nonton episode 1 gue baru inget. Jadi premisnya yang dia ditabrak sama traktor kan. Itu aja udah gak jelas kan. Iya. Itu pun ternyata bukan ditabrak. Iya serangan jantung dia kan. Kayak mati kaget. Dan ada dramanya, ternyata yang numbalin dia bapaknya gitu. Iya. Itu keren banget anjing. Terus lu bisa bersimpati juga sama bapaknya karena bapaknya itu mau memakmurkan desanya. Lu bingung kan kayak. Iya. Lu mau bela siapa jadi kan? Iya. Itu keren banget men. Keren banget. Secara cerita juga oke sih Dororo. Seru, gue suka. Oke, ceritanya mungkin oke. Ceritanya mungkin sama kayak di manga gitu. Tapi animasinya tuh banyak banget kekurangan bro. Aku gak ngerti ya. Maksudku Hell's Paradise di BD-nya pun gak sebagus itu. Halo semua para sahabat Wibu Denial semua. Dan selamat datang di acara podcast kesayangan kita, Waktu Indonesia Wibu. Aku bersama sahabat-sahabat monyet di sini mau mendiskusikan satu anime. Anime monyet. Emang ada? Anime yang ceritanya tentang monyet bekerja di studio ini ada gak sih? Di studio ini entertaining belum gitu? Diadaptasi. Ntar karakternya ada Kau, ada aku, Dika, Ryu, Ewin. Soal monyet yang bekerja di sini. Iya, monyet clean sound. Nah, jadi sekarang kita tuh mau ngebahas artikel dari Pop Media Plus. Jadi di sini tuh ada 10 anime tanpa episode jelek. Enggak percaya gue. Ini good claim banget ya. Kayak klaim yang sangat brave gitu, berani. Iya, boleh. Berani bilang ini anime ini gak ada episode jeleknya gitu. Iya ini high stakes anjing. Antara dipuji sama orang websitenya atau dimaki-maki kita lihat. Nomor 1 Rimuru. Nama anime sekarang Rimuru ya. Episode berapa? 6.5. Kalau kalian sendiri dulu, ada nggak anime yang kalian punya tanpa episode jelek sama sekali? Boruto sih. Setuju gue. Gak ada episode jeleknya. Gak ada episode dari jelek. 1 sampai berapa tuh yang terakhir itu? 260 juta ya. Iya, Episode 260 juta ya. Bagus, semuanya bagus. Boruto udah jadi kondektur. Ya kan? Iya. Bagus. Gak jadi ninja lagi apa? Kalau kamu kan? Apa ya? Ini Assassination Classroom. Oh, itu juga itu bagus sih, bagus. Enggak sih. Karena mikir. Bagus bro, nggak mikir juga nggak masalah anjing. Oke, berarti itu nggak ada episode jeleknya sama sekali ya? Nggak ada. Bagus. Masuk akal. Nah, lu dulu apa? Oh aku. Oh iya. Censura lah. Kalau aku yang nggak ada episode jeleknya sama sekali itu semuanya ada sih pasti. Apa ya? Di kepala aku pertama tuh ReZero juga ada. Sebenarnya pasti ada sih. Sebenarnya pasti ada. Kalau aku jawaban benernya Frieren. Free Ren sih bener. Oh, tadi jawabannya nggak benar tuh. Itu bener juga. Jawaban kedua Frieren. Yaudah. Oh ini Steingate nggak ada tuh jeleknya. Karena full nyeritain gimana cara kerja waktu dan mesin waktunya. Nah tapi kalau di sini nomor 10-nya itu ada Death Note. Nggak ada episode jeleknya katanya. Gak tahu ya. Sebenarnya sih kalau gue personalnya emang kurang suka sama cerita Death Note sih kalau gue. Jadi dibilang kalau nggak di episode jeleknya sih gue nggak spesifik ke satu episode ya. Gue emang nggak suka animenya anjing. Aku ngerasa Death Note emang nggak ada episode yang bener-bener jelek ya. Tapi nggak ada, kalau menurut gue ya nggak ada episode yang bener-bener bagus juga kecuali yang pas akhirnya si L bisa nangkep si Light, walaupun nggak nangkep juga sih. Iya, cuma nggak yang kayak peak banget gitu, tapi juga nggak ada yang kayak jelek. Wah dia episode yang ini jelek banget gitu. Terus habis itu ada Dororo setuju. Gue ada setujunya. Dororo tuh yang ini Dororo yang tangan palsu itu. Iya, yang ini anjing yang apa? Oh itu Pick Cinema. Ngumpulin ini tubuh lu. Itu gue suka. Gimana ceritanya itu? Jadi ceritanya ada orang bekas apa ya? Jadi iya bekas tumbal. Nah itu bekas tumbal. Orang ditumbalin. Tapi tumbalnya itu dia nggak mati. Dia benar-benar jadi roh doang. Oh. Jadi dia kayak akhirnya balas dendam. Dia nyari satu-satu semua tubuhnya dengan cara ngalahin iblis. Jadi setiap ngalahin satu iblis, dia dapat satu tangan. Tapi itu tangannya dia gitu atau? Iya, tangannya balik lagi gitu. Oh, tangannya balik lagi. Dan yang paling keren, seru banget. Dan yang paling keren itu proses dia dapat tangannya. Kayak misalnya dia tangannya tumbuh lagi tapi sakit banget gitu. Tadinya dia buta, terus tiba-tiba bisa ngelihat tapi kayak
ada konsekuensi apanya gitu. Gitu keren banget. Oh, seru banget. Dan ada dramanya, ternyata yang numbalin dia bapaknya gitu. Iya. Itu keren banget anjing. Terus ya, lu bisa bersimpati juga sama bapaknya karena bapaknya itu mau memakmurkan desanya. Lu bingung kan kayak? Iya. Lu mau bela siapa aja kan? Itu keren banget, men. Keren banget. Secara cerita juga oke sih Dororo. Seru. Gue suka. Berarti enggak Iya bener kan yang tangannya prostetik ada pedang-pedang. Iya pertama kan, semuanya prostetik dulu. Ntar tangannya dapet, kakinya dapet, mata, kuping. Ya tapi fix sih. Komiknya yang bagus sih sebenarnya. Gue nonton. Openingnya juga bagus. Berarti ini setuju ya? Emang aku setuju banget. Openingnya yang ini, yang isi Mephisto di Oshinoko. Itu Pix Cinema, aku juga setuju tuh. Terus habis itu ada Parasite. Iya anjing keren Parasite. bener. Ini Tumen yang isi. Tumen. Parasite aku tuh suka banget. Aku belum nonton. Aku suka karena konsepnya aja dia kayak mau memusnahkan kawanannya sendiri. Iya. Tapi ceritanya ada plot twist-nya gitu enggak? Enggak, lurus banget. Oh, lurus banget. Oh. Malah firasatku orang tuh bakal banyak suka sama anime Parasite karena gampang dicerna. Tapi ada gore-nya juga. Iya. Terus nggak se brainless Kimetsu no Yaiba. Iya. Oh, serius? Gore ini banget cerita shonen banget kayak orang Shonen. baik lawan orang jahat. Kamu mau tahu nggak apa yang peak lagi dari anime itu? Apa? Openingnya anjing. You got the itu keren. Gila. Itu Bagus ya? banger. Bagus, banger bro. Aku setuju lah kalau ini gak ada jeleknya. Terus ini anime selanjutnya aku yakin kalian gak ada yang nonton dan cuma aku yang nonton karena bahkan yang nonton pun yang nonton sekarang pun mungkin gak nonton juga. Apa? Namanya adalah Heavenly Delusion. Delusion. Iya gak nonton gue Iya gak nonton apa tuh? Zaman kapan itu? Itu 2021, 2022. Baru apa 2023 pokoknya sekitar itu. Oh, tahun kemarin 23. yang lu review juga di kontrakan lama. Kayaknya pernah denger deh. Aku gak nge-review gak sih? Enggak. Aku cuma bikin reelsnya doang. Karena jujur aku gak paham sama ceritanya. Karena ceritanya agak complicated. Tapi yang bagus tuh animasinya. Animasinya Pix Cinema anjir. Secara adaptasi animasinya aja itu oke banget. Tapi cerita aku gak begitu yakin ya. Karena aku bego gak ngerti ceritanya. Mungkin yang nonton ngerti ceritanya. Aku nggak yakin juga sih. Aku nggak yakin ada yang nonton sih. Oke, ini yang lanjut kita ke Hell's Paradise. Kalian tahu nggak? Episode 1 doang. Gue episode 1 doang nonton anjing. Yang Jigoku Raku. Gue cuma tahu doang, tapi gue nggak nonton. Yang ini kan Jigoku Raku. Yang gue nonton terakhir di yang episode 1 endingnya dia dikiranya para penjahat ini tuh bisa nipu-nipu penjaganya. Padahal penjaganya jauh lebih jago. Itu keren banget sih anjing. Gue suka di situ ya doang. Sumpah itu episode 2-nya bagus banget waktu mereka dikumpulin di satu tempat isinya kriminal semua terus disuruh berantem. Oh, itu bagus. Wah, itu keren sih. Suka gue, suka. Tapi sebenarnya setelah episode 2 ke belakang itu jelek banget anjing. Jeleknya apa? Animasinya jeleknya ceritanya mungkin ceritanya mungkin sama kayak di manga gitu, tapi animasinya tuh banyak banget kekurangan bro. Aku nggak ngerti ya, maksudku Hell's Paradise di BD-nya pun gak sebagus itu. Ya gimana ya, enggak tadi gue pikir tuh ini list tuh ngomongin soal animasi. Makanya tadi yang lu bilang yang sebelumnya yang animasinya biasa ceritanya biasa aja tapi animasinya bagus. Gue pikir mereka bikin list ini by animasi. Tapi kayaknya keseluruhan deh. Enggak, tapi pas di sini animasinya yang jelek. Animasinya jelek. Malah kebalik. Oh, Ya, makanya kali dari segi cerita bisa, animasi bisa. Enggak tahu dah. Ini maksudnya anime in general aja mau cerita atau animasi. Overall. Tapi berarti penilaian. ini enggak layak 1-2 bagus, saya jelek. Saya jelek. Ya makanya anjing. Kalau jangan reviewer yang bikin list ini cuma nonton 2 episode pertama makanya mungkin. Terus langsung gini. Langsung. Tidak ada bagus. Ini dia. Jigoku Raku. Orang-orang banyak yang suka, tapi saran gue kalau kau emang suka, kau nggak usah nonton animenya, baca manganya aja. Gila. Manganya jauh lebih bagus artnya daripada ini. Animenya ya. Terus habis itu ada lagi anime yang tanpa episode jelek, Konosuba. Setuju nggak lo? Aku sebagai fans Konosuba tidak setuju anjing. Gue nonton season 1-2 sih. Sebenarnya balik lagi ya, gue bukan not a big fan of Konosuba sih sebenarnya, to be honest ya. Tapi jujur gue emang mungkin memang harusnya Konosuba itu anime yang kayak Konosuba itu harusnya kan kita nontonnya itu kayak tidak berekspektasi gitu kan.
What do you mean tidak berekspektasi? Gue pikir mereka akan jadi jago. Konosuba tuh anime lucu aja. Iya, gue pikir mereka akan jadi jago. Ternyata mereka tolol banget. Akan tetap tolol. Gue sebel, gue gak suka. Ya udah. Raymond harusnya suka Konosuba sih. Gue udah pernah nonton belum? Nonton. Ntar good ini gue nunggu waktu yang pas. Terus nonton. Nunggu waktu yang pas tunggu. Terus gue tuh dulu gue tuh pas awal nonton Konosuba, terus kan ada masuk kan pertama cuma berdua doang kan, si Aqua sama si siapa? Aku sama Kazuma. Terus habis itu masuklah si Megumin. Nah, gue sempet kayak aduh ini apa sih, nyebelin banget sih nih orang gitu kan, kayak bocil tolol gitu. Emang tolol, emang itu poinnya. Gitu, gue sebel, gue sebel. Tapi lucu sih sebenarnya. Gue nonton episode 1 gue baru inget. Jadi premisnya yang dia ditabrak sama traktor kan, itu aja udah gak jelas kan. Iya. Itu pun bukan ditabrak. Iya, serangan jantung dia kan. Kayak mati kaget. Iya, terus pas disuruh milih senjata yang mana, gue mau dia anjing. Kaget dia. Dia bawa dewa. Bawa dewa itu menurut gue udah lumayan lucu sih. Lucu sih sebenarnya. Tapi kayak gue pikir, akan ada scene yang kayak sangsing bang sing sang. Ada deh. Gak ada. Ada itu tapi nanti yang di season 3. Gue lihat di klip-klipnya keren anjing, Megumin yang muterin stick. Ada gak sih kayak yang begini nih? Oh iya dia ini rapal mantra. Itu keren banget. Cukup oke sih. Ada sih ini satu episode jelek. Season berapa? Di season 3. Menurutku jelek ya, karena mereka nggak menggambarkan menggambarkan karakter Kazuma yang sebenarnya. Jadi waktu itu Kazuma, aku lupain di episode berapa, tapi waktu itu Kazuma ngelawan pasukan-pasukan penjaga kerajaan. Di situ tuh dibikinnya komedik banget. Tapi aku ngerti kenapa dibikin komedik. Mungkin karena emang komedi. Mau dibikin komedi. Tapi di light novelnya itu agak kejam Kazuma. Jadi salah satu scene yang hilang adalah seberapa kuat, seberapa jagonya Kazuma pada saat itu, seberapa reliable-nya Kazuma. Di situ tapi tidak digambarkan. Malah dibikin konyol. Dibikin komedi kayak nih ya, salah satu adegan yang menurutku sayang banget dibuang. Jadi di light novel dikasih tahu cara dia ngalahkan satu pahlawan itu dengan cara dibikin tenggelam. Terus pahlawannya dibikin tenggelam. Jadi dia mengeluarkan jurus create water. Diculupkan gitu kepalanya sampai perutnya sampai penuh. Kepalanya tenggelam gitu terus dibekuin. Supaya itu itu kayak penyiksaan gitu awalnya di light novel ku baca kayak gitu. Terus habis itu di anime cuma gitu doang. Gak boleh, itu tontonan anak-anak. Terus habis itu di belakang di background perutnya dipencet-pencet baru muncul gitu. Kena age restricted aja. Kayaknya keperluan penayangan itu mah. Bisa jadi, tapi emang buat komedi. Cuma ya pembaca visual novel agak kecewa lah ya. Karena pada saat itu Kazuma tuh diperlihatkan bener-bener jadi orang yang bisa diandalkan. Padahal tapi dengan cara dia ngalahin prajuritnya kayak gitu tuh kesannya kayak jadi ragu ini bisa diandalkan. Ini beneran dia jago apa gimana dah? Iya. Berarti lu gak setuju ya? Walaupun lu fans Konosuba. Iyalah, gila. Kalau ya tapi overall aku suka-suka aja. Cuma kan orang lain belum tentu suka. Terus habis itu ada Assassination Classroom. Itulah yang gue bilang. Itulah. Kenapa Mon? Hah? Ya gila lu. Lu gak expect kan kayak episode 1 gini, terus episode 2-nya gini, 3 gini. Dari cara mereka, ini namanya karakter development. Jadi kayak anak-anak ini dijelasin masalahnya apa, kekurangannya apa. Terus kayak dari warna sebenarnya juga mereka dari warna rambut udah kelihatan kan ini beda gitu kan. Itu biru warna fanboy gitu. Iya. Biru warna fanboy. Itu yang bikin gue kayak inget ini karakteristiknya kayak gini. Dan yang gue suka dari anime ini tuh setiap karakter itu punya cerita yang beda-beda gitu kan, untuk kenapa dia jadi kayak gini, kenapa jadi kayak gini. Dan enggak template gitu loh. Betul. Enggak template. Sama ini bondingan Nagisa sama Karma itu ke gurunya itu keren banget. Oh, ke gurunya. Oke. Iya, ke gurunya dong. Enggak no gurunya. Iya, tapi keren banget. Di Assassination Classroom juga enggak ngebosenin selama lu di sekolah karena lu pas belajar juga kayak ini ada cerita-cerita seru. Gak kayak di sekolah lu kan? Iya. Sekolah gue boring anjing. Pokoknya sekolahku setiap hari Rabu ada kesurupan. Iya. Pak ini gimana cara nyelesainnya? Oh jadi gini-gini terus diginiin dari belakang pengen dipisau. Itu seru banget. Iya. Trik-trik lucu. Iya. Kayak gimmick-gimmick gitu kan? Iya gimmick receh itu gue suka banget gitu. Kayak mereka berusaha untuk nusuk si senseinya tapi selalu kayak gagal. Setiap gitu. episode lucu banget lah. Setiap episode suka banget gue. Sorry for ruining
depending the experience yang kalian punya ya. Apa? Kalau menurutku itu sampai season 1 terus habis itu lompat ke bagian akhir-akhir season 2 tuh gak masalah. Kayak kerasa panjang gak sih murid-muridnya. Aku ngerasa kayak gitu. Oke, kita dapat development karakter. Iya benar. Tapi bagian peaknya itu adalah bagian akhirnya. Iya memang. Yang bagian awal-awalnya kayak oh ya udah gitu kayak slice of life ada berantemnya dikit. Cuma cara dia ngasih fillernya juga bagus menurut gua. Gak bosan aja. Itu bukan filler tapi kayak ya hitungannya kayak filler kan kayak maksudnya ini nggak ada pun kita tetap suka di endingnya gitu. Ya oke, tapi endingnya yang bener-bener juara banget. Itu bener, sedunia. Terus habis itu No Game No Life. Ya lanjut. Next. No Game No Life. Next. Enggak, No Game No Life gak semua ini. Gua yakin beberapa orang gak suka No Game No Life karena termasuk gua. Vibrant banget warnanya. Pertama karena dia siskon. Ya itu juga gak baik. Enggak sih. Lu tau gak? Gue nonton No Game No Life kan. Episode 2-nya itu kalau gue gak salah main catur ya. Apa episode 3 gitu. Ada scene main catur. Game catur. Dicipok adanya. Episode 3 main catur. Gue tidur. Bagus. Mending nonton Queen's Gambit kalau gitu. Enggak juga. No Game No Life tuh jelek di ininya adaptasinya. Jadi dia ada kayak lompat. Kayak ini harusnya volume 1, volume 2 terus tiba-tiba volume 7 gitu. Oh, kenapa ada di skip? Ada yang ke skip yang bagian dia ketemu dewa, iya gak sih Win? Masalah produksi bagaimana di anime? Enggak, iya jadi dibikin edit. Enggak emang itu jelek. Aku suka banget No Game No Life. Openingnya banger. Aku dibayar sih ngomong kayak gitu. Tapi dibayar Ewin ya? Iya. Enggak, sebenarnya jujur No Game No Life tuh anime yang lumayan bagus lah. Ada alasan kenapa dia ditungguin season 2-nya sama kenapa ada di peringkat atas di My Anime List. Tapi bagian situ tuh menurutku jelek. Seolah-olah dibikin gantung. Gak ada season 2 mau bikin gantung. Apa yang digantung? Padahal emang gak ada duitnya aja. Penontonnya yang digantung sampai sekarang anjir. Aku kasihan gitu sama orang yang nungguin season 2 terus dia udah meninggal gitu ternyata kan mati penasaran nih jadi hantu. Kemarin baru aja kan ada rumor lagi season 2 gini-gini. Kadokawa akan mengumumkan anime yang highly anticipated gitu. Wow, 86 No Game No Life ternyata anime Witch apa gitu. Puas banget aku anjing, mampus. Keburu meninggal anjing. Mending meninggal jadi fans One Piece dikasih tahu sama Oda. Iya anjir. Lu tau gak orang mau meninggal waktu itu dibisikin sama Oda. Endingnya begini, besok gua ganti gitu. Besok gua ganti. Dia meninggal gara-gara kaget. Tapi ntar gua ganti. Iya. Ntar kalau gak ketahuan fans. Oke, selanjutnya ada Drifters. Drifters yang mana? Drifters itu ingatkan aku takutnya ketukar sama Kingdom. Dia tentang orang dari masa depan ke masa lalu buat perang gitu gak sih? Atau perang kerajaan gitu, ya gak? Betul, ke zaman samurai. Iya, jadi kayak Drifters tuh ya kan modern ke masa lalu kan? Aku gak bener-bener nonton Drifters sih. Belum nonton. Gue baru nonton setengah terus aku kayak gue kira gitu. anime terus, mobil Enggak dong. Kan ya? Enggak semua yang berbau drift sama dengan balapan dan mengendarai dong. Windbreaker bukan anime tentang jaket, iya, bukan balapan juga. Tokyo Revengers enggak orang-orang Tokyo menyerang kita. Enggak. Tokyo Revengers bukan balas dendam ke pemerintah gitu, balas dendam zaman Edo enggak. Ya orang-orangnya cupu di situ. No Game No Life juga mainnya bukan game bukan PC. video game. Dia gimana, bagus gak menurut? Ada yang jelek gak menurut tuh? Aku gak bener-bener nonton karena Drifters jadi aku gak bisa komentar. Kalian nonton gak Drifters? Gue gak nonton. Betul. Ya kalau Drifters aku gak ingat ya ada yang bagus apa yang jelek. Tapi kayaknya orang-orang juga pada suka sih Drifters. Next, nomor 1. Nah, kalau Kimetsu no Yaiba gue pulang. Bener ya? Nomor 1 Bitum. Apa? Bitum. Bedum ya, Betom. Iya. Kenapa? Gue pernah denger tuh. Jelek sih. Serius? Animasinya biasa aja, ceritanya juga ya udah. Kalau dibilang animasinya bagus, enggak sih, biasa aja. Biasa. Ada beberapa emang yang bagus, emang enggak semua. Ceritanya bagus, ceritanya tuh kayak survival. Oh, survival. Terus mereka kayak punya bola Pokemon gitu dilempar bisa meledak, udah kayak gitu. Survival gitu kan lu dilempar ke satu tempat gitu. Iya. Terus mending nonton ini live action Battle Royale, tau gak lu? Yang mana? ada film Jepang namanya Battle Royale, seruan itu aja. Betom juga jelek sih, gak bagus-bagus amat. Ya elah.
Gue nggak tahu ya. Tapi kayaknya nih Itu anime udah lama banget men. Aku udah nonton Ini itu anime lama banget. list anime lama gak sih kebanyakan yang dimasukin? Enggak juga. Ada sih. yang baru, Maksudnya yang 2023 tadi. Ada. Ini Heavenly Delusion itu baru. Tapi yang Dororo baru. Drifter itu Konosuba baru. No Game No Life. No Game No Life udah berapa tahun ya? Gue Anjing lama banget. maksudnya ya. Itu bukan udah tua, bukan nih. bukan recent anime kayak yang Iya, bukan recent anime. 2-3 tahun ini. Oh gitu. iya, enggak. gue tahu, gue bingung aja sama cara mereka ngelisnya Ngeris gitu. itu iya. Bitom itu nggak bagus anjir. Ada alasan kenapa di My Anime List rate-nya cuma 6 apa Anjing, 5. Anjir, dibilang kan jelek anjing. Full Metal Alchemist masukin Iya, bangsat. iya Full Metal Alchemist Jauh lebih bagus kata gue. Enggak, kalau Bitom mah aneh anjir ceritanya, kayak secara ending tidak memuaskan. Ya pokoknya Bitom jelek lah, Gak usah ganti. Nggak bisa dikomentarin. Gak worth Nanti it, gak dua worth dari it. gue Full Metal Alchemist sama Cyberpunk Edge Runner. Kalau Ya, menurut itu bagus. Gue Frieren sama Eminence in Shadow. 10 episode bro, lu udah dikasih tahu semua-muanya soal story-nya anjing. Ya, dari dulu apa yang masuk layak situ? Shinoko. Oh iya, Shinoko men. Ya udah boleh. karena masih baru ya, jadi recency bias gitu. Lah, emang menurut tuh Shinoko gak ada yang jelek? Ada. Berarti gak Gak masuk bisa dong, anjing. gak bisa masuk dong. Tai banget. Oh bunga stredok, masukin bunga stredok. Bunga stredok pick anjing. Bunga Stredok kagak anjing. Bunga stredok. Bunga Stredok Cuma membosankan. Sebenarnya episode 1, 2, 3 tuh bosen parah anjing. Makanya, emang bosen anjing. parah. Yang Pacing terjelek Iya, kayaknya. iya. Cara buka topik jelek banget, orang mati, ternyata nggak mati. Apa Tapi coba? belakangnya pick sih. Iya, Ini ngomongin season satunya bukan? iya season 1 yang Yang lu tau gak tiba-tiba yang pokoknya gak ada angin gak ada hujan di kelaparan terus temuin orang yang lagi percobaan Tenggelam. diri di sungai. Iya, tenggelam. Terus ternyata dia harimau. iya. Kamu adalah harimau. Terus ternyata dia dikeluarin dari panti asuhan gitu. Gak jelas, emang gak jelas. Kayak apa sih dia gak bisa buka topik aja. Gak bisa buka topik, emang. Jelek banget. Tapi ke belakangnya asik. Iya, ke Asik, belakangnya sedih. asik. Anime Apalagi yang lawan orang kaya ya, anjay. Oh iya yang lo orang kaya the Itu best keren anjing. banget sih. Anjing sampai jadi jatuh miskin. Ini jurus semua rekening gua. Sama yang apa kombonya Dazai sama si siapa? Cuya. Iya, itu keren, itu keren. Iya, betul. Yang gak ada episode jeleknya ini Nichijou. Iya, pokoknya anime-anime Nichijou. begituan, anime-anime Nichijou begituan. gak ada yang jelek episodenya secara animasi. Semua bagus. episodenya bisa dijadiin klip. anjing. Iya. Ya. Pokoknya lu cari klip itu beda-beda episode sebenarnya. Ada yang satu episode 2 klip gitu-gitu. Anjing kejadian Iya, tololnya the banyak best. banget. Banyak Lucu banget. banget ya, Itu Nichijou. bagus anjing. Gak ada episode jeleknya Nichijou Anjing. udah. Gila kayak itu Nichijou kayak streamer zaman sekarang anjing clippable banget, clip farming anjing. Hebat. Kalau gue sih kalau boleh namain satu lagi Kaguya sama. Itu juga Actually ya. it's good reason anjing sumpah. Ya. Boleh lah. Secara Itu pacing bagus. gara-gara dia ngomong klip ya, itu gue bener-bener gue nonton Banyak, anjing, banyak. season 1 itu 12 episode kayak nggak berasa sama sekali. Iya, Karena betul. Iya, Karena bagus banget gak ada yang jelek. Ah tapi di Kaguya sama gak ada kepala sekolah banting rusa kan. ya gitu goblok banget. Gak ada sih. Ya mungkin itu aja ya menurut kami. Dan kalau misalnya kalian tidak setuju dengan artikelnya, kalian kasih tahu alasannya atau kalian bisa ngasih tahu List apa anime yang tidak ada episode jeleknya. Betul. Iya. Tapi kalau jawab Kimetsu no Yaiba di blok sama Akil. Enggak sih, biasa aja aku gak peduli. Dan oke, dan itu aja aku dan teman-temanku di episode Waktu Indonesia Wibu. Dan ya udah itu Stay aja clean dulu. Stay clean and sound. sound.